Halo Yud, sudah lama kita tidak berjumpa. Hari ini kita berjumpa lagi dalam session kedua Youth News Talk. Di episode yang pertama hari ini, kita akan membahas tentang persepuluhan. Ini adalah sebuah topik yang sangat menarik. Dan bersama dengan kita, pada hari ini sudah hadir gembala kita terkasih, Musa Dedi Wikasya. Shalom Musa. Ya, shalom semuanya, apa kabar? Nah Musa, topik kita siang hari ini ngeri-ngeri sedap karena banyak orang yang menghindari topik ini. Biasanya topik perpuluhan tuh biasanya banyak orang nggak mau bicarakan karena UUD kan katanya ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya duit. Tapi menurut saya kita harus membahas ini dalam terang firman Tuhan sehingga setiap kita orang-orang muda bisa memahami dan mengerti serta bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita sebagai sebuah ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, kita akan mulai ya Musa ya. Pertanyaan pertamanya adalah begini. Apa sih bedanya perpuluhan dan persembahan biasa? Oke, begini loh, kalau untuk mengerti perpuluhan ini, kita harus mengerti dulu konsepnya dari mana, gitu ya. Awalnya dari mana, kenapa bisa ada persembahan sepersepuluh ini, gitu. Itu terlebih dahulu kita harus mengerti. Nah, konsep ini adalah ketika bangsa Israel, ya, mereka itu dari 12 suku, gitu kan. Ada satu suku yang dikhususkan untuk melayani, ya, baik Allah dan yang suku yang lain itu bisa bekerja. Tapi suku Lewi ini tidak boleh bekerja, ya. Nah, kalau mereka tidak bekerja, jadi bagaimana kehidupan mereka? Ya, dan juga bait Allah itu seluruh kebutuhan bait Allah dan lain-lainnya itu mereka 10 suku yang lain ini, 11 suku yang lain ini yang memprovide. Nah, dari sana kita lihat. Jadi yang dimaksud dengan sepersepuluhan ini adalah ketika 10-11 saudara yang lain ini mendukung akan satu suku ini agar mereka juga bisa mempunyai kehidupan yang sama dengan yang lain. Nah, ketika kita berbicara bedanya apa, ya, sepersepuluhan ini sebenarnya yang basic sekali kita berikan kepada Tuhan untuk kecukupan rumah Tuhan, untuk kecukupan daripada orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Gitu. Persembahan yang lainnya, misalnya kita katakan persembahan ucapan syukur. Ya, kita ada berkat yang kita dapatkan, bukan hanya materi, ya, di dalam kehidupan kita bersyukur, pemeliharaan Tuhan, kesehatan, pernyataan Tuhan bagi kita. Kita mau bersyukur, kita berikan persembahan syukur itu. Jadi yang sepersepuluh ini adalah basic yang untuk kebutuhan rumah Tuhan dan kebutuhan akan para orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Gitu. Nah, Musa, kalau misalnya orang udah kasih perpuluhan, apakah dia harus kasih persembahan juga? Nah, kita ketika berbicara persembahan, menurut saya ya, itu semuanya tergantung dari hati kita, gitu loh. Ya, jadi kalau kita mengatakan bahwa kita percaya sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa semua yang kita miliki ini, ya, itu adalah dari Tuhan, berkatnya dari Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Maka kita harusnya tidak perlu hitung-hitungan begitu, gitu loh. Saya sudah berikan ya sepersepuluh ini ya, oh udah, sisanya nggak boleh lagi. Oh Tuhan udah nggak boleh begitu, ya. Semua itu tergantung dari hati kita. Ketika kita melihat ada kebutuhan daripada rumah Tuhan, misalnya ekstra, ya, gereja Tuhan atau itu mengadakan pembangunan, misalnya ekspansi pelayanan misi, atau ada kebutuhan diakonia, misalnya ini bencana alam di mana-mana, gereja hendak ambil bagian, ya, boleh kita bantu juga lagi gitu sebagai tambahan. Oke, Musa. Jadi kalau begitu baik perpuluhan ataupun persembahan sebetulnya suatu hal yang alamiah aja begitu ya. Nah, kalau gitu apakah harus 10% nih perpuluhan? Soalnya kan banyak juga yang tanya, gimana kalau saya ada kebutuhan ini, ada kebutuhan ini, ada kebutuhan ini, apakah harus 10%? Kalau gitu kan jadi berat. Banyak orang yang berkata seperti itu. Ya, nah ini kembali bahwa saya katakan bahwa ini sebenarnya semua bagaimana kita berhitung. Ketika kita berbicara masalah kecukupan saya pribadi, nah bagaimana saya merasa kecukupan? Seberapa jauh kita merasa cukup? Ya, kalau saya pribadi, ya, dapat tunjangan kehidupan saya terima, saya pasti keluarin dulu, ya, sepersepuluh saya keluarin. Kemudian berikan kepada orang tua saya, berikan kepada orang tua istri. Nah, sisanya itu kita kelola. Sisanya mungkin ya kita
beli asuransi dan lain-lainnya, nabung buat anak dan lain-lainnya. Sisanya lagi baru kita mencukupkan dengan kebutuhan kita. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik bahwa oh saya beli ini dulu, beli ini dulu, beli ini dulu, beli ini, dan kemudian kita melihat sisanya, waduh sedikit sekali ya. Nah, kita mulai berhitungan nih, kalau begitu perpuluhan saya yang dikurangin ya, gitu loh. Nah, ini ya maksud saya, kita harus menekankan kecukupan itu berapa cukup gitu. Jadi bisa aja lebih dari 10% ya Musa ya? Oh bisa, boleh aja gitu loh. Ya, sebenarnya ketika orang hari ini berbicara, ya ada yang mengatakan gini, itu 1/10 itu sudah zaman perjanjian baru gitu ya. Ada nih pernah jemaat yang ngomong gitu. Sekarang udah beda, sekarang zaman perjanjian baru katanya. Ya, kalau perjanjian baru, firman Tuhan mengatakan ya, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan ya, dan kepada Tuhan. Nah, kemudian ada yang bilang kita harus mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan seluruh hidup kita. Ya, tapi permasalahannya adalah bagaimana kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita? Ya, kalau yang 10% aja ini kita udah hitungan banget begitu ya kan. Nah, bagaimana kita bisa? Nah, ada yang bertanya lagi, misalnya gini, wah saya kerja, saya punya tunjangan, saya punya gaji. Ya, oke, saya keluarin dari gaji saya, gaji saya 5 juta, saya berikan kepada Tuhan 500.000. Kemudian saya ada berkat yang lain lagi dari mana. Nah, ini yang berkat ini gimana? Apa perlu juga? Tapi ini kan bukan gaji. Bagaimana? Nah, saya bilang, kalau saya jawabnya gini, yang kamu gaji aja, yang kamu kerja aja, kamu memberi, apalagi yang berkat ya, ada orang berikan atau apa, tentunya itu bahkan lebih bisa kita berikan gitu ya kan. Kenapa kita harus hitungan begitu gitu loh. Kan kadang-kadang ada juga Musa yang suka rapelan gitu kan. Ya. Oh, perpuluhannya saya rapel deh, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, di akhir tahun, atau bahkan mungkin di awal tahun, bulan Januari langsung rapel sampai Desember begitu. Menurut Musa gimana? Saya justru melihatnya gini loh, orang yang mampu memberikan perpuluhannya itu langsung setahun, itu sebenarnya yang diberi itu bukan perpuluhannya sebenarnya gitu loh ya. Kenapa? Karena kalau dia bisa memberikan setahun langsung, itu kan berarti 12 bulan, itu seluruh gajinya 1 bulan itu gitu loh ya. Nah, saya nggak tahu ya, kalau menurut saya perpuluhan itu kan tiap bulan kita terima, kita berikan. Kalau dia mampu memberikan langsung 1 tahun, itu artinya dia berlimpah sebenarnya, banyak ini cadangannya di tabungannya ya, di depositonya atau apa ya. Saya nggak mau pusing, saya langsung kasih 1 tahun begitu ya kan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dari pergumulan kita, dari income kita per bulan, nggak mungkin kita berikan langsung 1 tahun begitu ya kan. Ini kalau untuk yang yang bekerja ya, yang mendapat gaji begitu. Kalau yang bisnis memang kadang-kadang ya naik turun beda-beda, nggak menetap gitu. Jadi kalau dirapel di awal, kesannya kita tuh membatasi cara Tuhan memberkati kehidupan kita ya Musa ya. Ya, bisa juga ada sih, bisa juga maksudnya tidak menutupi kemungkinan, karena misalnya dia udah prediksi, oh ya ini untuk orang yang gajian ya, oh gaji saya misalnya ya, kita ambil satu angka lah, selalu pakai 5 juta aja deh. Nah, 5 juta, oh ya berarti 500.000. Kebetulan ini saya di tabungan saya ada banyak uang ini, udah tabung udah banyak. Oh, saya mau berikan langsung juga. Ya bisa juga sih sebenarnya ya, tapi unsur daripada bulanan pergumulan bersama Tuhan tiap bulan, mengucapkan syukur itu lebih baik ya daripada langsung sekali begitu gitu loh. Ya. Oke Musa, terus kadang-kala kan kita suka mendengar gitu ya, oh ini ada kebutuhan ini nih, ada kebutuhan sosial, ada bencana, banjir bandang dan lain sebagainya. Kalau gitu perpuluhannya saya kasih ke situ aja deh. Jadi kasih ke lembaga sosial, bukan ke gereja. Boleh nggak seperti itu, Musa? Kalau kita berbicara boleh atau tidak, ya boleh aja. Namun begini, kita harus ingat, ini pertanyaan memang sering orang tanyakan, boleh nggak sih perpuluhan saya ini, 1/10 saya ini, saya tidak berikan ke gereja, saya berikan di luar aja, saya ada yayasan apa itu. Nah, maksudnya begini, kalau nanya kita sebagai gembala gereja, tentunya kita berpikir dari gereja ya. Kalau semua jemaat punya pemikiran yang demikian, maka dari mana ya dana atau biaya-biaya untuk kebutuhan gereja
ya. Nah kita kan nggak tahu bahwa oh dia berpikir begitu, saya juga berpikir begitu, akhirnya semua berpikir begitu. Nah rumah Tuhan enggak. Yang terbaik memang menurut saya kalau gereja adalah semuanya, ya, jemaat memberi kepada gereja atau apa. Dan ketika ada bencana seperti begini, nah peran daripada gereja itu sendiri, peran daripada gereja itu yang ikut ya mengambil bagian di dalam pelayanan masyarakat. Misalnya COVID, ya ada kesulitan atau apa, kita bantu masyarakat yang kurang dan lain-lainnya. Nah ini saya bilang, jadi bukan jemaat itu masing-masing mencari yayasan atau apa untuk mendukung sana, akhirnya gereja kekurangan begitu, ya kan? Itu sih kalau menurut saya ya. Gitu. Oke Musa, terus kan kadang-kadang ada yang tanya kan, jemaat berhak tahu nggak perpuluhannya itu dipakai untuk apa aja? Ya, oh kalau kita gereja GKY, kata kita setiap tahun, ya bahkan setiap bulan itu ada pertanggungjawaban, ya ada pertanggungjawaban. Nah kalau kita GKY, kita tidak secara khusus bahwa itu perpuluhannya itu untuk apa. Ada gereja tertentu, ya ada gereja tertentu yang memang perpuluhannya itu misalnya untuk rohaniwannya, untuk gembalanya, untuk penginjilnya. Ya, yang lain-lain baru untuk operasional gereja. Kalau kita GKY enggak. Kalau kita GKY seluruh persembahan itu masuk, baik perpuluhan, pengucapan syukur dan lain-lainnya menjadi satu. Ya persembahan mingguan semuanya menjadi satu. Dan nanti pengeluarannya diatur dari sana, semuanya keluar dari sana. Jadi tidak ada spesifik bahwa perpuluhan untuk apa gitu loh, ya kan? Nah jadi laporan tiap tahun ada, ya kita tiap tahun ada laporan. Kita pakai untuk bidang ibadah berapa banyak, kita pakai untuk persekutuan berapa banyak, kita pakai untuk misi berapa banyak, untuk diakonia berapa banyak, bisa ada semuanya, ya. Jadi perpuluhan kita itu digunakan dan dananya bisa dicek secara transparan. Bisa. Perhitungannya. Ya. Nah Musa, kadang-kadang kan ada orang yang punya konsep begini ya, kalau kita makin setia kasih perpuluhan, kita akan makin diberkati, karena ada gereja-gereja yang mengajarkan hal seperti itu. Jadi perpuluhan sama berkat yang diterima itu saling kait-mengkait. Menurut Musa bagaimana? Ya memang ini ya, maksudnya di dalam Alkitab juga sih ada mengajarkan ya bahwa misalnya di dalam Maliaki 3 ayat 10 gitu ya, bahwa kita harus memberikan, bawalah persembahan 1/10 itu ke rumah Tuhan dan lihatlah, ujilah Tuhan, dia akan memberkati kita. Tapi kalau dari saya melihatnya maksudnya begini ya, bahwa kita itu memberi karena apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita bersyukur ya. Berkat itu tidak hanya selalu dilihat dari materi. Ya hari ini saya bisa sehat, saya sangat bersyukur kepada Tuhan, gitu loh. Kesehatan ini berapa? Misalnya kalau saya kena COVID, ada orang masuk rumah sakit, habis-habisnya hampir 1 M, ya kan? Wah begitu salah. Saya sampai hari ini masih sehat, bersyukur. Saya ada berkat, saya bisa mengucap syukur, gitu ya. Jadi bukan iming-iming Tuhan gitu loh. Oh saya berikan Tuhan ya 1 juta. Waduh nanti Tuhan akan balas 30 kali lipat. Waduh saya harapkan 30 juta. Tuhan balas 100 kali lipat. Saya harap 100 juta begitu ya. Bukan begitu ya. Itu namanya nyogok gitu ya. Nah jangan seperti begitu ya. Kebiasaan kita mungkin budaya nyogok-nyogok itu dibawa-bawa ke gereja, bahkan dibawa kepada Tuhan juga. Mau nyogok Tuhan gitu. Enggak ya. Nah, tapi saya percaya orang yang setia ya memberikan persembahan kepada Tuhan dengan tulus, dengan hati yang bersyukur, Tuhan pasti akan memberkati gitu. Ya. Wah, itu kalimat yang mantap Ustaz. Jadi setiap orang yang memberikan dengan hati yang sungguh kepada Tuhan pasti diberkati. Ya. Nah Ustaz, apakah perpuluhan itu hanya bagi yang sudah punya penghasilan? Bagaimana kalau misalnya orang-orang muda ya yang masih kuliah, yang masih sekolah, yang cuma baru dapat uang saku nih dari orang tua? Apakah mereka juga wajib harus memberikan perpuluhan? Nah ini kita kembali cara kita melihat, misalnya ya dari pengalaman anak saya aja lah ya, dan ponaan juga begitu yang udah Kristen. Ketika kita memberikan dia uang saku, uang apa, dia bisa menyisihkan untuk apa? Persembahan dia di gereja dan lain-lainnya. Jadi dia udah tidak minta orang tua lagi secara khusus, saya punya persembahan harus di luar ini dong begitu. Nah itu kembali bagaimana hati kita mengelola. Misalnya kasih anak 1 bulan begini ya,
Nah, dia melihat bagaimana dia melihatnya ini. Dia bilang, oh ya, saya bersyukur untuk orang tua yang sudah mencukupkan saya ini. Saya berusaha mencukupkan diri dengan apa yang orang tua berikan. Nah, dia bisa, ya bisa aja. Kalau dia bersyukur kepada Tuhan, dia hendak berikan dari sana juga boleh, gitu, ya kan? Jadi bahkan banyak hal ya dalam hidup kita. Intinya ketika kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah pemeliharaan Tuhan, kita nggak bakal hitung-hitungan deh sama Tuhan deh, gitu loh, ya. Jadi kuncinya hati yang bersyukur dulu ya Mus ya sama Tuhan ya. Betul. Baru hal-hal yang lain begitu ya. Betul. Jadi itu bukan sekedar kewajiban ya, tapi sebetulnya sebuah respon ya. Ya. Nah, Musa, ada pesan-pesan apa yang bisa disampaikan untuk orang-orang muda hari ini supaya mereka jadi orang-orang yang setia kepada Tuhan? Saya dalam hal ini saya hendak begini aja, dia memberikan contoh. Kita sebagai anak misalnya paling gampang di dalam keluarga deh. Kita lahir ke dalam dunia ini, orang tua ya, ayah, ibu, kita lahir ke dalam dunia, dan kita datang ke dalam dunia itu kita bring nothing. Nggak ada apa-apa yang kita bawa, gitu loh, ya. Dan banyak orang mengatakan, oh ini orang tua harus begini, orang tua. Betul, tapi jangan lupa loh, banyak orang tua juga yang mengatakan ini adalah pilihan. Bagaimana saya mau raise anak saya. Nah, kita dibesarkan. Coba lihat anak-anak yang kecil ya, masih baby atau apa. Itu kalau orang tua pergi ke toko belanjain anaknya, waduh ini mahal-mahal juga, nggak apa-apa untuk anaknya. Nanti sekolah. Kita selalu orang tua ingin menyekolahkan anak itu dengan pendidikan yang terbaik yang kita bisa berikan, gitu ya kan? Bahkan sampai ke luar negeri, waduh habis berapa? Dan kita, siapa kita adanya hari ini, nah bagaimana kita terhadap orang tua kita? Ya bahkan banyak ya hari ini saya dengar ya anak-anak muda kemudian bahkan yang udah menikah, kemudian meninggalkan orang tuanya, nggak pusing sama orang tuanya. Padahal apa yang orang tuanya sudah berikan sampai hari ini kita itu harus bersyukur, ya. Kita jangan menuntut. Wah ada yang suruh kerja sedikit, wah udah hitungan, wah, ngomel lah inilah. Nah kalau kita mau dengan positif thinking berpikir sebenarnya orang tua itu luar biasa, sacrifice terbesar. Ya pernah ada ya film yang mengatakan, oh kamu mau nggak bekerja, nggak dapat gaji, tapi kerjanya 24 jam 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, kerjanya anytime kamu dituntut. Wah orang, waduh kerjaan apa itu kemudian nggak dibayar. Nah terus mereka bilang menjadi seorang ibu ya, dan orang kaget semua. Oh iya ya, ibu, ayah tidak dibayar ya, tapi kita 24 jam dirawat. Nah ini terhadap orang tua yang nomor satu, harusnya kita sudah begitu. Nah sekarang meningkat lebih jauh, apalagi terhadap Tuhan. Kita datang ke dalam dunia, kita juga tidak membawa apapun juga. Jadi kalau konsepnya adalah hari ini saya bersyukur, siapa saya hari ini, semua adalah karena Tuhan. Jadi ini jangan cuma hanya lip service gitu ya, oh anugerah Tuhan, semata-mata karena Tuhan, semata-mata karena Tuhan. Tapi begitu kita mau melayani Tuhan, ya hitung-hitungan, waduh 10% Tuhan, udah nggak boleh lagi, udah mending kalau 10% ya. Jadi kalau kita kadang-kadang kita memberi kepada gereja, udah kita beri 10%, terus ada orang yang membutuhkan bantuan, ya, ada sanak saudara, ada keluarga, teman mungkin yang butuh kita punya. Dan kita ada di tabungan kita tahu kita ada uang nih. Tapi kita hitung lah, kita nggak mau, kita bilang enggak lah, pokoknya saya 10% aja, begitu loh. Nah permasalahannya adalah kenapa kita membatasi Tuhan 10%? Nah ingat, Yesus Kristus meninggalkan tahta sorga, ya sorga ditinggalkan, datang ke dalam dunia, mati memberikan dirinya, ya menebus dosa-dosa kita. Berapa kita bisa bayar? Nggak mungkin. Keselamatan itu saya tanya, berapa uang yang kamu miliki kamu bisa bayar keselamatan itu? Nggak ada harganya, nggak ada. Seluruh harta yang kamu boleh menjadi orang yang terkaya di dunia ini, tetap kamu tidak bisa beli keselamatan itu. Nah oleh sebab itu, kenapa kita hitungan sama Tuhan? Ya, semakin kita bersyukur, semakin kita mengerti anugerah keselamatan, semakin kita tidak hitungan
dengan Tuhan. Itu kira-kira ya. Jadi biarlah anak muda kita belajar ya, kenal Tuhan, mengerti anugerah Tuhan, mengerti nilai daripada keselamatan itu, dan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Thank you Musa, hari ini sudah temenin kita bincang-bincang soal perpuluhan. Biarlah orang-orang muda bisa menjadi orang-orang muda yang sungguh-sungguh menaruh hati yang penuh kasih dan rasa syukur kepada Tuhan dan mempraktekannya. Waktu kasih perpuluhan itu menjadi bagian dari ucapan syukur kepada Tuhan. Nah yuk, sampai jumpa di episode kita berikutnya. God bless.